Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Fuckboy Motovlog. Dan seperti biasa, untuk kita semua jangan lupa untuk selalu berdoa supaya diberikan kekuatan, karena nggak semua kenyataan sesuai dengan harapan. Cuy. Dan di video kali ini gua lagi riding biasa aja, riding santuy. Gua mau sharing ke kalian semua. Ini adalah part 2 kelanjutan dari video yang bahas mengenai masalah yang sering ditemukan di CB150R facelift. Di video sebelumnya yang linknya gue taruh di atas ini, bro, ya. Nah, di sini gue mau bikin versi part 2-nya. Itu ada 5 masalah kurang lebih. Yang pertama tuh starter bunyi. Yang kedua tuh kalau starter susah. Yang ketiga, sok depan bocor. Yang keempat, radiator air habis. Terus yang terakhir itu tegangan aki. Nah, langsung saja cuy, gue mau bahas yang pertama yang banyak dikeluhkan oleh pengguna CB150R facelift itu adalah starter bunyi. Bunyinya itu ada yang cuma bunyi tak-tak, ada yang bunyi nguk-nguk. Nah, sekarang gue mau bahas yang bunyi tak-tak dulu. Nah, kalau misalnya kita starter tuh biasanya tuh kan harusnya cenges-cenges ngeng gitu kan. Nah, ini di starter kok cuma tek-tek doang. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi brus atau areng yang di starter itu udah habis, jadi bunyinya tek-tek doang. Atau bisa juga aki motor kita tuh lemah. Jadi cara perbaikannya kita tuh cek dulu tegangan aki kita pakai multimeter gitu kan, cek berapa volt. Standarnya itu 12,6 volt atau ada yang nyampe 13 volt itu juga nggak apa-apa. Nah, terus pas di starter juga sambil dicek dia berapa volt. Harusnya minimal dia ngedrop itu sampai 9 volt. Kalau di bawah 9 volt berarti akinya udah lemah. Dicas dulu bisa. Kalau mau langsung ganti ya monggo. Gue sih rekomendain pakai Motobat TZ6S. Gue beli waktu itu harga 210.000. Terus kalau misalnya starter tuh bunyi nguk-nguk. Nah, kalau starter bunyi nguk-nguk itu starternya kering bagian dalamnya. Caranya gimana? Itu kita bongkar dulu starternya. Nah, itu di dalamnya itu ada bearing atau lahernya. Nah, di situ tuh kering. Nah, kita cukup kasih vet doang. Nanti habis itu udah sembuh. Oh ya, buat catatan semua, kalau misalnya lu semua itu mau ngebongkar starter, jangan lupa olinya ditap dulu karena bakal banjir kalau nggak ditap. Oke, cuy. Dan jangan lupa negatif baterai dicabut biar nggak konslet ya. Oke. Terus di sini gue mau bahas yang nomor 2. Ya, nomor 2 itu kalau misalnya starter susah. Ya, starter susah tuh pas di starter cuma cenges lama baru ngeng gitu. Atau enggak pas di starter tuh speedometer kayak ngeredup, kedip doang, terus baru bisa start atau malah nggak bisa start sama sekali. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi. Bisa jadi lu pakai oli yang terlalu kental sehingga pas starter tuh berat. Atau yang kedua, kalau misalnya masalahnya bisa juga di akinya tuh udah lemah, belum ngedrop banget tapi dia udah lemah, makanya buat starter tuh nggak kuat, jadi butuh waktu lebih lama. Karena pada saat starter itu aki itu dibagi arusnya buat nyalain motor starter, terus juga buat pompa bensin sama buat ke busi. Nah, akhirnya lama gitu ngangkatnya. Terus bisa juga dari kiprok tuh juga kalau misalnya bermasalah, meskipun check engine belum nyala gitu. Biasanya kiprok rusak itu kan check engine nyala. Nah, ini misal check engine nggak nyala tapi kiproknya bermasalah, bisa jadi juga. Atau kalau misalnya di starternya, nah bisa juga jadi brus starternya itu udah aus sebelah. Itu juga bisa jadi starternya tuh susah atau lama ngangkatnya. Oke, lanjut cuy. Masalah yang paling banyak ditemui di grup biasanya itu adalah sok depan tuh bocor. Nah, kenapa sok depan tuh bocor? Itu bisa jadi keseringan ngehajar lubang atau soknya diturunin gitu. Jadi gampang nyentok kalau misalnya kena lubang atau polisi tidur. Nah, kalau misalnya sok depan bocor, misal bocor sebelah nih, kanan atau kiri doang, saran gua untuk penggantian sok itu ganti semuanya, dua-duanya sekaligus. Soalnya apa? Kalau misalnya kita ganti sebelah doang, nanti kalau misalnya sebelah kumat ya bocor lagi gitu kan, maksudnya bongkar pasang berkali-kali. Dan juga
kalau misalnya salah satu sealnya itu diganti sebelah doang, ya performanya kanan kiri itu bisa jadi beda gitu. Jadi mending ganti dua-duanya. FYI kalau nggak salah kemarin sih gue soalnya gue pasang di bengkel sendiri gitu kan, gue beli sealnya itu sabiji 45.000, jadi beli dua itu 80.000. Oli shocknya itu gue pakai oli shock jumbo, sewadah itu isi 200 ml, itu harganya 10.000, jadi gue beli dua. Terus kapasitas shock depan CB itu standarnya 175 mili kalau nggak salah, atau enggak 178 mili gitulah kurang lebih. Lu mau isi 170 oke, 180 juga oke. Semakin sedikit olinya maka shocknya semakin empuk, semakin banyak olinya maka shocknya semakin keras. Oke, lanjut. Berarti yang keberapa nih? Itu 2, 3, 4. Nah yang keempat itu banyak yang mengeluhkan bahwa air radiator itu habis dalam artian di dalam mesin habis, di tangki reservoir juga habis. Nah buat analisa kayak gininya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi yang paling umum itu ada di relief valve, di tutup radiator. Jadi tutup radiator itu punya dua katup atau dua valve. Relief valve itu yang buat mengeluarkan air kalau tekanannya terlalu tinggi, dan vacuum valve itu buat nyedot air dari reservoir tank kalau misalnya tekanannya terlalu rendah. Nah kalau misalnya problemnya di tutup radiator, kita harus diceknya itu pakai radiator cup tester. Bisa di bengkel atau misal kalau punya di rumah ya it's okay gitu kan. Kalau nggak salah standarnya itu berapa di tutup radiator itu pasti ada standarnya. Dia tekanannya misal 108 kPa atau 0,8 PSI gitu misalnya. Nah di pompa pakai radiator cup tester, dibaca dia bukannya di berapa, harusnya sesuai angka yang ditutup. Kalau misalnya standarnya 0,8 dan dia ngebuka 0,5, berarti itu problemnya di relief valve-nya itu udah lemah, pegasnya udah lemah, solusinya harus diganti. Kalau vacuum valve itu kita cukup dicubit aja itu katup yang ditutupnya itu, katup kecil cubit aja, kalau dia bisa ngebuka ya berarti it's okay gitu. Intinya yang penting dites pakai radiator cup tester. Atau masalah yang berikutnya juga bisa jadi di termostat. Termostatnya itu selalu ngebuka. Termostat itu kan dia ngebuka di suhu kurang lebih 80-90 derajat Celcius. Nah kalau misalnya di bawah suhu itu dia udah ngebuka, bisa jadi juga tekanan yang di dalam mesin itu jadi tinggi. Kemudian meskipun tutup radiatornya nggak rusak, bisa juga dia ngebuka karena tekanannya terlalu tinggi gitu. Nah ketika airnya udah masuk semua ke reservoir tank, terus reservoir tanknya luber, maka airnya kan kebuang keluar, jatuh di jalanan atau misal gimana ya gitu kan. Nah di situ problemnya. Kalau misalnya mesinnya ternyata vakum lagi gitu, misal mesin udah dingin vakum lagi, maka dia akan nyedot air yang di reservoir tank gitu. Nah lama kelamaan karena airnya terbuang terus keluar ke reservoir tank, ya udah akhirnya air yang di mesin habis, yang di reservoir tank juga bisa habis gitu. Kurang lebih analisa gua sih, bisa jadi ada kemungkinan lain misal di sensor atau yang lain, tapi yang paling sering terjadi itu dua komponen itu. Kalau nggak termostat ya ditutup radiator, paling sering sih ditutup radiator karena dia gampang ngerusak, beda dengan termostat yang lebih durable gitu. Terus gua mau bahas yang terakhir, yang kelima itu tegangan aki. Banyak yang ngebahas terutama motor-motor yang pakai voltmeter itu, ada yang bilang oh tegangan aki gua kok segini kok segitu gitu kan. Nah kalau tegangan aki sendiri standarnya itu 12,6 volt. Kenapa nggak 12 volt? Karena aki itu kan punya 6 sel, sedangkan satu sel itu nilainya itu 2,1 volt. Jadi 2,1 volt dikali 6 sel, jadi totalnya 12,6 volt. Makanya kalau dibaca pakai multitester, terutama yang digital, pasti baca normalnya itu 12,6 volt. Itu dengan kondisi off ya, kondisi tidak terpasang maupun terpasang dengan mesin off gitu. Nah kalau misalnya kita nyalain mesin kondisi stasioner, itu standarnya atau normalnya itu biasanya antara 13 volt atau 13,5 volt, atau paling mentok itu 14,5 volt. Tapi umumnya kalau kondisi langsam itu biasanya tegangan aki itu maksimal biasanya sih 13,5 volt kalau kondisi stasioner atau langsam. Nah kalau misalnya di gas itu beda, jadi 14,5 volt. Nah kondisi berikutnya, kalau di gas lebih dari 4000 rpm, tegangan aki itu harusnya mentok di 14,5 volt. Nah kalau misalnya lebih dari 14,5 volt, contohnya misal 14,5
6 volt atau 7 volt, nah itu patut dipertanyakan. Bisa jadi ada kerusakan di kiprok karena di situ ada kebocoran arus atau kebocoran tegangan gitu. Intinya kalau digeber lebih dari 4000 rpm dan tegangan aki lebih dari 14,5 volt, itu berarti kiproknya bisa dari situ. Nah oke cuy, jadi gitu aja penjelasan dari gua mengenai beberapa masalah yang sering muncul di CB150R facelift. Dan untuk beberapa poin ini sebenarnya bisa diterapkan ke semua motor cara analisanya ya begitu. Mau motor matic, motor bebek, mobil juga ya mirip-mirip lah ya. Tinggal disesuaikan aja gitu dengan motor ya motor, mobil ya mobil, pasti ada sedikit perbedaan. Oke cuy. Dan silahkan kalau misalnya gua ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subrek channel gua supaya gua lebih semangat lagi dan bikin video. And bye bye.